Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Nazia Salsa dengan NIM di 1A020101. Di sini saya akan menyampaikan tentang hukum acara PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara kelas B1. Dan saya akan menyampaikan materi tentang alat bukti pengetahuan hakim. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang garis besarnya pembuktian. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya. Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah berusaha memberi kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa kepada hakim. Guna pembuktian tersebut sebagai dasar keputusan hakim, yang digunakan ialah fakta hukum yang menjadi pokok sengketa tersebut. Dalam sistem PT-UN, masalah pembuktian, alat bukti yang dapat digunakan ditentukan jenis-jenisnya, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang PT-UN sebagai berikut. 1. Surat atau tulisan. 2. Keterangan ahli. 3. Keterangan saksi. 4. Pengakuan para pihak. 5. Pengetahuan hakim. Yang pertama kita akan membahas surat atau tulisan. Surat sebagai alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 2. Bukan akta. Yang kedua, keterangan ahli. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 1986 Pasal 102 dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Kehadiran seorang ahli di persidangan adalah atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya. 3. Keterangan saksi. Hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya pasal 103 UPT-UN. Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu. Tetapi mereka yang tidak dapat didengar sebagai saksi pasal 88 UPT-UN dalam perkara itu juga tidak dapat diangkat sebagai ahli. Setiap orang pada prinsipnya wajib untuk memberikan kesaksian apabila dibutuhkan oleh pengadilan, tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi. Ada beberapa saksi yang dilarang atau tidak diperbolehkan didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 88 UPT-UN sebagai berikut. Keluarga sedarah menurut garis keturunan lurus ke atas ke bawah ke kedua salah satu pihak yang bersangkutan. Suami istri salah satu pihak yang bersangkutan meskipun sudah bercerai. Keempat, pengakuan para pihak. Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Menurut pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 1986, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan yang diberikan di dalam persidangan oleh pihak yang bersengketa sendiri atau oleh wakilnya yang diberi kuasa secara khusus untuk itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna terhadap pihak yang memberikan pengakuan itu. Hal ini berarti hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu benar, kendati pun belum tentu benar. Yang kelima, pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah hal yang oleh diketahui dan diyakini kebenarannya. Melihat pada pengertian ini, maka pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. Misalnya, sikap, perilaku, emosional, dan tindakan para pihak dalam memutus perkara. Tetapi pengetahuan hakim mengenai para pihak yang diperoleh di luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara. Ada beberapa sistem antara sistem hukum pembuktian dalam hukum acara PT-UN dengan acara perdata.
dalam hukum acara PT UN dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak. Hakim PT UN bebas untuk menentukan: 1. Apa yang harus dibuktikan, 2. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri. Ketiga, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.